Kerja apa aja? Di terminal, Iya. mukulin orang. Serius? Teman-teman sama-sama caleg di Kapuas pun kadang-kadang dia nggak tahu bahwa saya nyalon. Buktinya apa? Buktinya apa dia nggak tahu saya nyalek? Iya. Ketiga, ngundang saya sosialisasi, ngundang saya ceramahnya. PDIP sosialisasi, ngundang saya ceramahnya. Dia nggak tahu saya juga caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kembali lagi di podcast Ruang Redaksi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan tokoh yang sangat familiar di Kalimantan Tengah. Beliau selain mantan pernah menjabat sebagai wakil gubernur, PLT gubernur, dan beliau juga seorang ketua partai politik yang saat ini sedang berkembang di Kalimantan Tengah. Beliau adalah Habib Ismail bin Yahya. Makasih, Abah Habib. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat selalu pokoknya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih, Ya. Abah Habib. Sama-sama. Sudah datang di ruang redaksi kita. Ya, hari ini kita ngobrol santai, bebas. Kita ingin mengulik-ulik ini. Bukan menyidik kan? Bukan, Pak. Bukan menyidik. Mengulik gitu. Iya. Dan mungkin banyak hal yang kami sendiri media dan masyarakat belum tahu. Baik saat Pian menjadi wakil gubernur, jadi PLT gubernur selama 3 bulan, dan kita pengen tahu apa yang sudah dilakukan saat itu, gitu kan? Ya, kesibukan. Dan sekarang Pian salah satu figur yang sangat potensial di Kalimantan Tengah di pemilihan legislatif 2024 mendatang. Dan DCS sudah kita lihat, wah, di Kalimantan Tengah ini perang bintang ya. Dan Pian kembali lagi ikut bertarung menuju Senayan. Iya, tapi dulu mungkin nanti karena ini ditayangkan di tengah masyarakat ya. Siap. Kita sapa dulu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyapa yang di sini gitu. Siap. Pertama, ruang redaksi Kaltim ya. Pos. Terima kasih ya sudah ngundang kita. Udah berapa minggu yang lalu. Siap. Saya juga tadi kebetulan cuma hari ini yang kosong. Tadi baru ya jam 12:20 saya mendarat di Palangkaraya dari Jakarta. Dan nanti malam sudah harus berangkat lagi. Jumat ke Surabaya lagi. Waduh. Surabaya keliling. Iya. Tadi di awal-awal tadi dibilang untuk sejarah hidup ya. Iya. Sejarah hidup seorang Habib Ismail, seorang rakyat jelata, orang kampung, orang desa yang ditakdirkan untuk pernah jadi orang nomor 1 di Kalteng walaupun cuma 3 bulan. 3 bulan. Nah, saya juga nggak nyangka itu terjadi pada Iya, diri iya. saya. Karena awal-awalnya itu cita-cita saya di politik tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ini di politik ini waktu itu terpaksa, kecebur dan nggak sengaja. Gitu loh. Kecebur ya, Pak. Iya, kecebur. Iya. Kecebur dan nggak sengaja. Basah juga ya? Basah juga. Karena basah mending mandi sekalian, Mandi kan sekalian. gitu. Iya. Nyelam sekalian kita, dan akhirnya setelah kita menyelam tambah dalam dan sampailah seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya kebetulan besar di Jakarta dari umur 3 tahun sampai kelas 6 SD di Jakarta. Habis itu orang tua saya pindah ke Banjarmasin. Jadi saya SD-nya di Jakarta, lulusnya malah di Banjarmasin. Di Banjarmasin. 3 bulan di Banjarmasin langsung ujian lulus. SMP-nya di Banjarmasin sampai kelas 3. Sampai kelas 3 di Banjarmasin, SMP 4 di Teluk Tiram Darat. Lulusnya di Kapuas. Ini hebatnya nih. Hebatnya seorang Habib Ismail nih. Sekolahnya di mana, lulusnya di mana gitu. Iya. Sekolahnya di Jakarta, lulusnya di Banjar. Sekolahnya di Banjar, lulus di Kapuas. Iya kan? Berarti habis lulu
ikam-ikam gitu. Nah, udah habis lulu ikam-ikam. Setelah ikam-ikam hanya ikau-ikau. Ikau-ikau, iya. Baru ikau-ikau. Sekolah SMA di SMA Ham Patung ya. SMA apa? Sampai kelas 2 kita sempat terminal kemarin kelas 2. Dari terminal itu kita sempat ke pondok di Jawa Timur, lalu balik lagi ikut ujian aja. Dulu kelas 2-nya biologi, ikut ujiannya IPS. Tapi alhamdulillah, inilah hebatnya Habib Ismail ya, kita harus sombong sedikit ya. Mohon izin, Abah Habib. Ini kan Jakarta, Kapuas, Banjarmasin, Kapuas. Itu kenapa bisa pindah-pindah? Ikut orang tua atau gimana? Ikut orang tua. Ikut kerja? orang tua. Tapi sebetulnya sewaktu di Banjarmasin tuh ikut kakek. Ikut kakek. Karena orang tua di Kapuas. Dulu tuh ada pabrik karet di Kapuas itu. Kebetulan setelah orang tua saya dulu jualan kayu di Jakarta, mengalami kemerosotan, pulang Kapuas, dapat kontrak. Jadi kontraktor palet di peti kemas ya, peti kemas di pabrik karet tersebut. Jadi abah ke situ gitu. Jadi ikut orang tua dan juga di Banjar itu ikut kakek sampai SMA. Setelah itu sambil kerja tuh kita tuh. Dan alhamdulillah saya merasakan orang kalau lagi SMP itu paling minta maaf ya, sanggunya 10.000 tuh udah banyak tahun 85, 86 tuh kan. Banyak kan? Iya. Saya seminggu 400.000. Karena waktu SMP saya sudah dipercaya abah saya untuk mengelola usaha tersebut. Ownernya beliau yang mulai bayar gaji karyawan saya SMA ya, bayar gaji karyawan itu saya. Ini dilatih, jadi saya sudah kebiasa tuh lihat duit dari kecil. Bidang apa itu dulu? Kayu, palet, bikin peti kemas atau kotak gitu untuk karet dia. Oke. Setelah itu saya sempat mondok, habis itu balik lagi dan dapat ijazah SLTA, saya pindah ke Surabaya lagi. Makanya tadi Wong Jawa. Makanya saya Jawa lancar sampai bahasa halus Jawa lancar, Madura saya lancar karena saya pernah di Surabaya. Pernah punya galangan kayu di Pogot Sidomulyo. Pogot Surabaya. Nah, di situ saya kuliah S1. S1 di Yapan, di Rungkut. Oke. Setelah itu pulang ke sini jadi anggota dewan, terus kebetulan setelah anggota dewan itu 2009 itu ceritanya tuh. Anggota dewan, lalu DPD, wakil gubernur, lalu S2 saya S2 di UPR. Ambil ekonomi, lulus 2019 kata lulus kemarin. Karir, karena yang dilihat ini adalah karir politik ya. Padahal saya dulu orang kayu. Saya orang kayu dan tadi saya bilang di sekolah itu walaupun saya pindah-pindah segala macam tapi memang cemerlang. SMP itu walaupun ikut ujiannya saya nem itu kan ada nem. Saya nilai nem saya itu nomor 2 se-Kabupaten Kapuas. Nah, habis itu SMA saya juara 1, ranking 1 tuh. Alhamdulillah saya sekolah itu nggak pernah ranking 3. 1, 2 tapi lebih banyak satunya. Itu tandanya bahwa memang Habib Ismail ini pinter gitu kan. Sampai tahu semua. Ini kayaknya yang kurang nih, Bib. Minum apa, Bib? Kopi manis. Kopi pahit karena apa? Kopi pahit. Karena hidup saya sudah manis. Tidak perlu minuman-minuman yang manis lagi gitu loh. Umi pipik, mana umi pipik? Wah. Kita kopi pahit ya. Kopi pahit dan ditemani dengan ini nanti rokok ya. Pakai es ya, Bib? Enggak pakai es kan? Enggak. Kalau kopi pakai es, kopis namanya itu. Bukan kopi lagi namanya. Nah, kopinya Bib sudah datang nih. Kopinya datang. Cuma kopinya yang pahit, orangnya Bib? Orangnya manis Mana yang kopi pahitnya? Udah lama di sini. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun? Baru 10 tahun. Oh, mau ikut kerja denganku nggak? Nah, beda dia. Dia ini namanya Mbak Titin. Beliau Titin asli Pulang Pisau, Pangko. Gran. Nanti ada sesi tersendiri. Nomor WA-nya ya.
Ya nanti saya kasih. Ya, saya jawab. Silakan Oke, Kopi Pahit. bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahun segitu sampai punya udah megang uang 10.000, jajan apa Bib? Waktu tahun Bukan dulu? 10.000, orang lain mungkin paling tinggi 10.000. Ya, 400.000 seminggu. sampean. Apa jajannya waktu itu? Oh, kita traktir teman-teman, ya, macam-macam kan. Iya, iya. Tapi di samping itu juga, itu setelah itu semua, saya pernah nakal ya, Iya, iya. pernah lari dari rumah dan pernah juga beberapa tahun mengembalikan uang yang diberikan ayah saya. Saking pengen membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Waktu itu ada sedikit masalah di rumah kan. Iya, iya, iya. Kata abah, kamu ini nih. Oke, bah. Saya juga bisa mandiri. Saya punya tangan besar. Saya bilang gitu kan. Itu saat sudah lulus SMA atau masih Sudah lulus SMA. SMA? Oh ya. Kembalikan semuanya. Kita kerja. Jadi maaf ya. Kalau untuk ingin merasakan bagaimana perasaan rakyat jelata, Iya. orang yang paling kelas bawah sekalipun, saya pernah merasakan itu. Maka saya sewaktu, minta maaf, waktu jadi gubernur 3 bulan, Iya. silahkan tanya, tidak ada yang namanya marah-marah di kantor. Kita aja ketawa terus. Tidak ada yang namanya protokoler berlebihan. Kita bebas, naik motor juga sendiri. Karena saya merasa saya memang itu cuma jabatan, tapi hakikat saya masih adalah rakyat jelata, masyarakat biasa kan gitu. Maka saya selalu berpikir untuk bagaimana caranya waktu itu, bagaimana caranya uang yang bukan uang kita, kan bukan uang kita tuh itu. Bagaimana caranya waktu itu benar-benar dipakai untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Banyak yang kita lakukan walaupun tidak bisa diceritakan semuanya ya. Iya, iya. Tapi banyak yang bisa kita lakukan dalam jangka 3 bulan. Kalau yang 5 tahun itu nggak usah dihitung. Karena kita cuma wakil kan. Wakil ini kan cuma menjalankan apa keputusan yang di atas kan begitu. Jadi nggak usah dihitung itu. Jadi kadang-kadang orang tanya, Beb, apa sih wakil, apa sih prestasi Anda sebagai wakil? Prestasiku adalah 5 tahun mendampingi beliau jadi gubernur. Itu prestasi saya. Mengerjakan apa yang digariskan oleh beliau, menggantikan beliau rapat paripurna, menggantikan beliau pertemuan-pertemuan ke pusat, ya gitu. Karena sesuai undang-undangnya pasal 66 begitu, undang-undang MD 3 kan. Porsinya memang itu ya. Porsinya memang itu, kayak gitu loh. Jadi Dan ngomong gitu langsung senyum Pak. Sugianto ngerti, saya paling cinta sama Pak Sugianto, saya cinta. Komunikasi sekarang gimana sama? Oh, bagus. Bagus. Kita ya. WA-WA-an. Pas ada Habib Umar. Oh, apalagi saya diminta jadi panitia segala macam, tapi kebetulan kaki saya waktu itu terkilir, ngetrail. Ada event enduro di Bati-Bati, The Bin, hari Sabtu, hari Umar kan tentu hari Sabtu Rebu ya. Jadi hari Sabtu, hari Minggu tuh saya nggak bisa jalan sama sekali, hari Senin sama juga, Selasa itu juga pincang, cuma banyak tamu datang tempat saya dari Palembang, dari Jakarta, dari Jawa, habaib-habaib yang ada tuh datang ke tempat saya, tapi saya minta maaf. Saya nggak bisa ke panggung kayaknya. Saya nggak mau ngerepotin orang. Masa saya ke panggung pakai tongkat pincang-pincang, tadi dibilang orang apa lagi kan? Nah itu lagi kan bahaya. Jadi saya memilih melayani Habib Umar dari rumah saya gitu loh. Nah, alhamdulillah. Kemarin nonton ya, ya. Nah, beliau juga tahu kok. Kita kasih kabar ke beliau, kasih kabar ke pendamping-pendamping beliau. Kebetulan kenal semua kita Habib dan Habib Soleh, Habib yang lain kita kenal. Memang kita sering ngumpul-ngumpul sama mereka-mereka. Jadi mereka memaklumi itu semua. Ya. Saya kerja itu saya mendulang pernah. Mendulang kembali kita di daerah mana itu? Di Kerengpangi saya pernah. Kerengpangi. Di Kuayan saya pernah. Mesin tumbuk saya pernah. Kata orang dulu gitaris pengamen saya pernah, bawa kasbuk dulu tuh, ngambil buntutan orang saya pernah. Circle saya pernah, bansaw apalagi, habis itu nebang juga. Itu setelah memilih keluar untuk mandiri tadi ya? Untuk mandiri tadi. Berapa tahun itu? Saya keluar untuk mandiri itu sekitar 4 tahunan. 4 tahunan, habis itu balik lagi. 4 tahunan balik ke kawin. Saya sempat di Bengkulu juga kerja. Di Bengkulu juga di Bengkulu di Lampung tuh pernah juga di terminal. Ya. Saya pernah juga kerja. Apa yang dikerjakannya? Kerja apa aja? Di terminal, ya. mukulin orang.
Serius itu? Iya betul. Serius? Saya terus terang aja, saya aja lihat anak muda sekarang Iya, yang iya, kadang-kadang mabok, kadang-kadang gayanya ini saya ketawa aja. Wih. Ah, udah lewat. Preman terminal loh ya. Udah lewat. Di Lampung ya. Di Lampung di Raja Iya, iya, Basa itu. Di Bengkulu di mana Bintuhan, Linau saya hafal semua tuh. Jelajahan saya itu. Iya. Apalagi di Semarang, Surabaya itu Iya, banyak iya, yang kenal sama saya gitu. Nah, kenalnya bukan kenal baiknya waktu Iya, itu, iya. kenal nakalnya kan. Gitu. Nakalnya. Tapi itu semua saya bilang itu masa lalu. Masa lalu yang kadang-kadang andai kata bisa disesali, tapi kan masa lalu nggak bisa disesali. Yang Iya, penting iya. sekarang kita mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Iya. Jadi menuju berubah ke arah lebih baik itulah makanya 2009 awal saya politik itu saya berpikir itu tadi. Awal politik saya 2009, waktu itu saya juga nggak mau. Saya ditelepon teman saya orang Bangil, teman Iya. saya. Nah, jadi orang Bangil itu ngomong ke saya, nelpon. Dia panggil saya El aja karena nama kecil saya El kan. Aku jalur tulung apa? Oh, gitu. Lah, saya tanya, jalur tulung apa? Gini, artinya dia minta tolong ke saya supaya mau mencalonkan diri di PKNU yang waktu itu nggak ada yang mau nyalon. Partai baru. PKNU kan. 2009-nya. 2009. Awalnya saya nggak mau waktu itu. Tapi kan setelah saya pikir-pikir bantu nggak apalah. Saya serahkan, saya nggak ngurus macam-macam tuh. Berkas? Saya nggak ngurus berkas, saya suruh teman-teman yang ngurus kan. Bahkan saya nggak bikin kartu nama, waktu itu nggak bikin baleho. Saya lepas begitu aja. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang bikinin baleho, ada teman-teman yang bikinin kartu nama. Dia bagi, saya juga nggak bagi, saya santai aja. Karena saya lepas cuma menolong supaya ada daftar nama. Gitu. Iya, iya. Oke. Lanjut, saya pikir saya sudah nggak bakalan jadi apa-apa karena saya tahu waktu itu kan harus ada fulus, ada duit kan. Iya. Ternyata waktu itu saya di Solo. Waktu itu Kapolresnya Kapuas itu Pak Yun Imanullah. Waktu itu saya ditelepon beliau. Jadi 2009 itu saya jadi anggota DPR, saya sendiri nggak nyoblos. Saya waktu itu di Solo. Saya nggak nyoblos. Saat pemilunya. Tanpa kampanye, tanpa sosialisasi. Dibilang selamat ya Bib, selamat apaan? Iya. Dia kan Betawi kan, Aceh Betawi. Selamat apaan nih? Ente jadi Bib, jadi apaan? Jangan bercanda. Ente jadi nih. Iya. Selamat ya. Dia bilang, jadi anggota DPR. Jadi apaan? Kita kerja kagak? Apa Iya, kagak kan? Pakai bahasa Betawi lo kata Iya. Betawi yang dia kan. Kerja kagak? Apa kagak? Bener Bib. Ente di mana nih? Ada di Solo. Pulang deh. Pulang. Lihat. Bener-bener setelah 2 hari 3 hari kemudian tuh ada surat dari KPU untuk pertemuan untuk menjerat kan. Saya saksi nggak ada nggak ada. Berapa suara saat itu? Tanpa kampanye, tanpa ini? Sekitar 9 ribuan. 9 ribuan. Kapuas Pulang Pisau. Puas pisau. Tanpa apa-apa. Tanya mereka. Luar biasa. Tanya calon-calon atau teman-teman sama-sama caleg di Kapuas pun kadang-kadang dia nggak tahu bahwa saya nyalon. 9 Buktinya ribuan. apa? Buktinya apa dia nggak tahu saya nyalek. Iya. Ketiga ngundang saya sosialisasi, ngundang saya ceramahnya. PDIP sosialisasi, ngundang saya ceramahnya. Dia nggak tahu saya juga caleg. Berarti itu kampanye gratis itu. Oke, makanya alhamdulillah jadi anggota DPR, Iya. anggota DPR yang paling pendiam, paling goblok waktu itu di situ. Karena kita nggak terlalu mikir gitu loh. Mungkin di Dapil 5 itu suara paling banyak mungkin peringkat berapa, Habib? Saya nggak lihat itu karena memang waktu itu nggak ada pikiran apa-apa. Oh gitu ya. Setelah jadi ya jadi aja mau suara berapa. Nggak tahu saat itu 9 ribuan gitu. Nggak ada saksi bahkan ini Bib. Padahal kalau nggak dicolong Bib banyak nih lebihannya. Mau dicolong separoh kayak semuanya kayak yang penting jadi ya. Gitu. Iya. Oke, 2014 saya mau Iya. istirahat. Karena PKNU sudah nggak ada, beban saya sudah nggak ada lagi. Saya mau istirahat. Ketemu lah. Waktu itu Daan Rismon. Tanya Daan Rismon. Waktu itu kalau nggak salah PLT deh, KPU. Ya, KPU provinsi. Saya ketemu, Beb, di mana Beb? Ya, saya bilang sama dia kan cerita. Ya. Nah, cerita. Banyak sih yang nawarin ini dengan fasilitas ini, Iya, iya. ini. Tapi saya tetap di PKNU, saya bilang gitu kan. Cuma karena nggak ada ya mungkin saya istirahat. Alhamdulillah. Kenapa Beb nggak ke DPD aja katanya? Saya bilang waktu itu karena belum menyelam ya. DPD saya bilang sekalteng loh itu DPD saya bilang kan. Sementara saya kan bukan siapa-siapa. Nggak Bib, DPD aja Bib, coba Bib.
Syaratnya cuma KTP kok. Sekitar 2000 berapa gitu KTP waktu itu kan. Pulang saya. Kebetulan waktu itu pulang, habis itu ada majelis pengajian di Kapuas. Saya ngomong lah sama jamaah, ini sebentar lagi saya berhenti jadi anggota DPRD provinsi. Ya bilang kan, alhamdulillah kita bisa berbuat untuk masyarakat apa segala macam apa yang sudah kita bangun. Saya terus terang ya, teman-teman DPR itu tanya ya kayak Freddy Ering awal sesuatu yang seangkatan saya. Iya. Saya selama menjadi anggota DPRD provinsi itu memang nggak dapat apa-apa. Rumahnya nggak bisa bikin. Rumah saya itu kalau majelis gitu ya, rumah saya itu tiangnya galam, dindingnya itu papan tipis, atapnya rumbia rub. Sampai saya habis yang di Kapuas. Oh, di Kapuas. Ya, sampai saya habis masa periode saya 2014 nggak bisa bikin rumah. Nggak bisa bikin rumah. Nah mungkin gini ya Mbak Bib, sebelum ke jauh kita ke politik tadi, Apalagi? mungkin yang mulai dakwahnya. Ya, Tadi itu sambil. Nah, ya, Ini sambil tuh. Ya, sejak kapan dakwahnya dimulai? Ya, itu kan sambil. jadi tukang pukul orang, segala macam. Nah, tukang tagih hutang. titik baliknya hingga jadi pendakwa itu 2001. 2001. Nah, mungkin bisa diceritakan. Nah, saya waktu itu somil, Ya. banso di Sangatta waktu itu. Bolak-balik. Waktu itu saya ada satu guru namanya guru cantung, guru dahlan nama beliau di Cantung Batu Licin. Iya. Dia bilang, manggil saya Ayib beliau. Yip, kalau bahasa kita ya, Yip, ikan bagusnya di Kalteng. Pulang ke Kalteng. Ya, saya bilang. Ya, Sangatta lagi, saya kerja lagi. Yip, situ lagi saya kan, namanya guru kan. Yip, gimana nih kok nggak balik-balik ke Kalteng nih? Balik, saya bilang, balik ke sana. Itu yang ketiga dia bilang, nggak bisa, ini wajib katanya. Wajib ngurusin Kalteng, kata beliau. Waktu itu ngomong gitu dia. Iya. 2001 saya balik. Kebetulan baliknya itu setelah beliau ngomong begitu, saya dari beliau kan di Cantung ditembus ke Grogot. Dari situ langsung ke Sangatta lagi, dapat kabar ayah saya sakit, masuk rumah sakit. Pulanglah saya itu. Ternyata 3 bulan di rumah sakit. Abah saya juga 3 bulan di rumah sakit. Rumah sakit mana itu? Di Ulin. Oh, Banjarmasin. Ulin. Jadi 3 bulan itu saya nggak kemana-mana. Di samping abah aja. Ambil dengar beliau cerita ini, cerita itu, cerita ini. Setelah 3 bulan, kayak itu nggak enak lagi mau kembali ke Kaltim, itu nggak ada rasa apa. Udah merawat abah aja kan waktu itu kan. Merawat abah di rumah segala macam. Waktu itu 2001 itu saya pulang itu ada tekad dalam hati. Karena saya dulu nakal kan, sering ngecewakan abah, ibu kan. Saya tekad dalam hati. Pokoknya saya sekarang ini pulang ke Kalteng, abah lagi sakit, saya tekad. Apapun yang terjadi, apa kehendak abah dan ibu akan saya ikuti. Apa aja kehendaknya. Wah, pulang. Tekad itu tertanam dalam hati saya dan saya yakin dengan itu semua apa yang sudah terjadi ini mungkin terobati atau dosa yang ada terhapus kan gitu. Saya ngomong sama abah, ya bah, saya nggak kemana-mana, saya di Kapuas aja. Napas kata abah. Waktu itu abah membangun majelis waktu itu. Bangun majelis pertama di Jalan Barito bersama Haji Wahab, Habib Yusuf dan lain-lain. Ikutlah saya di sana. Ikut di sana, belajar. Saya bolak-balik juga ke Banjar. Tiap malam Rabu saya pengajian Guru Bakri Banjar. 2005 setelah saya berangkat haji, saya mulai dakwah. 2005 saya berangkat haji, pulang. Mulailah situ diundang orang ke sana kemari segala macam walaupun nggak mau dipaksa-paksa segala macam. 2005 mulailah. 2005 mulai keliling-keliling pakai motor dari Kapuas ke Sungai Hanyu. Waktu itu belum jalan, belum ada. 2004, 2005 itu. Lumayan tuh. Pokok perjalanan minta maaf ya, saya jadi di Kalteng ini dari sekian banyak desa. Sekarang ini kalau nggak salah 1342 aja tidak yang ada di. Kira-kira kalau separuhnya sudah saya jalani. Dari 136 kecamatan, dalam catatan saya 90 kecamatan sudah saya jalani. Pakai motor, pakai mobil off-road, atau saya nginep di mana, saya sudah. Jadi seluk-beluk Kalteng ini saya hafal gitu loh. Oke. 2005 saya haji dan ikut membantu abah dan saya bangun majelis juga atas izin abah juga dan sekarang alhamdulillah sudah ada pondok pesantren. Saya juga membina pondok pesantren. Anak saya juga dari Hadramut yang saya suruh mimpin itu sekarang. Itu dakwahnya kita. Waktu jadi anggota DPR itu abah pernah ngomong. Abah meninggal 2011. Saya sudah jadi anggota DPR.
Jadi beliau ngomong, kamu sekarang jadi anggota DPR. Dulu kamu nggak mau, kita pun nggak ngasih izin waktu itu kan, tapi setelah itu dikasih izin kan. Oke, sekarang begini dia bilang, jangan jual agama demi politik. Ingat pesanku, ini wasiat kata Abah. Jangan jual agama demi politik. Tapi beliau bilang rebutlah politik, rebutlah kekuasaan, cari jabatan. Cari sekarang ini sudah mulai nyebur sekalian. Rebutlah kekuatan politik, cari kekuasaan, rebut jabatan untuk agama, kata beliau. Nah, jadi dibalik, bukan jual agama untuk politik, tapi politik sebagai sarana untuk dakwah agama. Dan itulah yang saya pakai sampai sekarang ini. Makanya sekarang jadi ketua PKB, karena PKB Ahlus Sunnah wal Jamaah. Partai-partai yang lain banyak. 2 periode sudah. 2 periode. Iya. Di PKB enggak, padahal cuma 1 periode sih. Kemarin mau mundur, tapi disuruh lagi gitu kan. Dipilih lagi. Dipilih lagi ya. Nah, itu 2014 saya nggak mau. Saya laporkan sama jamaah pengajian saya dakwah nih kan. Iya. Saya bilang ini PKNU udah habis nih. Saya nggak mau nyalon lagi segala macam, tapi ada yang nawarin DPD. Syaratnya DPD itu KTP yang menyebar minimal, saya bilang 50% kabupaten. Syaratnya cuma itu. Gimana kira-kira? Boleh nggak saya nyalon DPD? Tanya sama jamaah. Bagus bah. Mereka manggil saya Abah semua kan. Yeah. Oke. Seminggu setelah itu KTP-nya ngumpul. Bukan saya yang kerja loh. Iya. KTP ngumpul datang sendiri KTP-nya. Oh, saya kan punya karomah kan. KTP bisa datang sendiri. Dari berapa kabupaten? 7 sampai 8 ya. Waktu itu 9 kabupaten. 9 kabupaten malah. 9 kabupaten malah waktu itu. Kita setorkan lulus. Iya. Dan alhamdulillah tanpa kerja, mungkin 2014 itu ada nggak yang lihat beliau saya? Nggak ada. Di tempat-tempat tertentu tok yang majelis taklimnya ada, dia bikinkan buat saya. Masjid. Ya, itu aja. Dan alhamdulillah 2014 tanpa kerja yang keras begitu, tanpa kerja keras ya, alhamdulillah ini Tuhan kayaknya itu membukakan jalan karena saya bakti sama orang tua. Orang tua saya minta belikan mobil, saya belikan mobil. Minta haji walaupun tidak punya duit waktu itu, saya berangkatkan haji. Habis itu minta lagi mau 5 bulan di Mekah, saya berangkatkan. Suami istri nih, pokok apapun yang disuarakan dari mulut orang tua saya akan berusaha. Saya akan berusaha mengabulkan itu semua dengan cara apapun juga. Nah, mungkin karena itu 2014 tanpa minta maaf dalam tanda kutip tanpa biaya. Orang mungkin mau DPD, mau calon RI, biaya ratusan juta, miliaran ya. Saya alhamdulillah waktu DPD RI itu tuh malah punya untung dalam setiap perjalanan. Ada keuntungan, bukan keluar biaya kampanye, malah untung loh. Kampanyenya kayak apa itu? Nggak ada kampanye soalnya, saya diundang. Dakwah ke sana. Diundang. Nyambi kampanye. Enggak. Saya nggak pernah kampanye. Nggak pernah. Saya cuma minta doakan. Coblos nama saya gitu enggak ya? Nggak pernah. Nggak Di pernah. majelis nggak pernah. Nggak pernah. Waktu jadi wagub juga, waktu yang saya pribadi saya nggak pernah minta coblos. Andai kata ini saya bagus menurut Anda, silakan. Tapi andai kata saya ini menurut Anda tidak cocok, jangan didukung. Begitu. Dan mohon doakan saya bilang waktu kampanye gitu. Tiap kali kampanye mohon doakan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat saya. Kalah dan menang itu adalah yang terbaik buat saya. Saya bilang gitu kan. Dan saya di mimbar juga saya nggak pernah minta. Oh saya ini nggak pernah. Cuma saya kadang-kadang minta doa. Mohon doanya ya. Saya calon DPD RI. Mumpung kita kumpul semua calon DPD RI nomor urut sekian, doakan mudah-mudahan andai kata ini adalah yang terbaik maka saya dapat menang, andai kata ini enggak ya nggak usah. Dia bilang kampanye juga namanya, tapi nggak pernah coblos saya. Dan satu hal lagi, dalam politik mungkin satu-satunya orang yang nggak pernah berjanji dalam politik itu saya nggak pernah janji. Pokoknya saya akan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, itu aja. Terpilih 2014 berapa suara? Suara terbanyak. 183.000. Tapi akhirnya dipinang Pak Sugianto itu ya. Nah, ini bisa diceritakan. Di Pinang itu beberapa kali di Pinang awalnya saya nggak mau juga. Ya. Lama mikirnya. Iya tadi. 3 minggu. 3 minggu. Kan baru dilantik kan, baru dilantik. 10 bulan. Nah, ya baru dilantik. 3 minggu. Tapi karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, saya okekan waktu itu, gitulah. Dan
Ya, akhirnya alhamdulillah sampailah seperti sekarang ini. Pernah jadi gubernur walaupun cuma 3 bulan, 24 September sampai 26 September 26 sampai September. 24 Desember. Ya, sampai 24 Desember sebelum Natalan gitu. Saat Alhamdulillah COVID sudah sempat juga karena itu di penghujung tahun. Tentunya di situ juga adalah penyusunan anggaran untuk tahun kedepannya. Kita juga sudah memuat beberapa poin-poin yang kita anggap penting di situ, khususnya dalam waktu itu pikiran saya mencegah inflasi aja sih. Sekarang kita inflasi masalah misalnya ayam, masalah cabai, masalah ini itu ya. Tapi bantuan kok kambing kan aneh. Gitu. Nah, jadi kita luruskan waktu itu. Kita inflasi masalah ini, sana beras ya tadi. Inflasinya telur. Mau inflasi masalah telur. Masa bantuannya sapi? Dia bilang. Sapi. Ayam petelur kan gitu. Oke, itu jangan kita bicarakan lah. Nah, alhamdulillah. Tapi nggak pengen jadi gubernur lagi, Bu? Apa ya? Nggak pengen jadi gubernur lagi? Kayaknya enggak. Karena saya sadar. Tapi sampai yang tahu ukuran celana saya cuma saya kok. Iya gitu. Jadi yang tahu ukuran diri saya itu juga saya. Selama masih seperti sekarang, jangankan itu. Waktu maaf diminta untuk calon DPR RI-nya kemarin itu sempat nggak mau saya. Sekarang ini Kan diminta teman-teman. Tapi kalau ada yang dukung sampai jadi gubernur gimana, Bu? Dalam era, minta maaf saya terbuka, dalam era politik transaksional seperti sekarang ini, orang yang nggak punya simpenan duit seperti saya nggak bakalan jadi pejabat. Padahal cocok sampai Iya. sama Umi cocok ngambil. Siapa yang milih? Umi Awak Masika. Sampai yang sing milih. Sing liyane gelem ora. Ya orane duwike iki jenenge nek cangkem tok modal bondo cangkem tok gak iso. Ya gak bakalan dadi. Efeknya itu dadi, Bu. Jadi Kemis itu sholawatan, Sabtu malam Minggu itu jumba. Jadi sehat. Enak ya. Banyak yang ngomong gitu, Bib, karena pernah jadi wakil gubernur mungkin ada keinginan jadi gubernur. Saya bilang keinginan nggak ada. Terus terang setelah saya menyatakan kemarin mundur, dan itu mungkin karena janji atau ucapan saya waktu sama Abah waktu saya marah dulu. Saya pernah pertama bilang masalah itu kan waktu saya kuliah pertama jadi terminal kan. Saya bilang tanpa bantuan Abah pun saya akan lihat di depan nama saya akan ada gelar doktor. Waktu itu sama Abah saya pernah ngomong gitu. Makanya saya sekarang S2 masih belum mencantumkan gelar saya. Kenapa? Karena saya ngomong sama Abah saya kecuali ada gelar doktor baru saya cantumkan. Ya, saya sempat kemarin daftar S3 di Unmer, sempat juga pengen PhD. Saya sempat daftar di UM Malaysia, pengen PhD kan. Tapi karena COVID kemarin gagal semua, udahlah, nggak usah. Berarti belum jodoh saya. Keinginan itu terus terang sampai sekarang ini untuk syahwat politik saya terus terang menurun. Karena melihat keadaan politik transaksional ini sungguh tidak menyehatkan. Pendidikan politik ke masyarakat sekarang ini kayaknya itu memang harusnya intervensi pemerintah, padahal intervensi pemerintah baik itu TNI Polri, eksekutif, legislatif, yudikatif ini harus bersatu untuk memberikan pendidikan politik yang sehat untuk masyarakat. Bukan malah ikut-ikutan tatkala main ke masyarakat bagi-bagi. Itu pembelajaran politik yang nggak bagus. Artinya nanti masyarakat ini akan tergantung dengan itu. Lihat negara-negara maju sekarang dengan sistem voting suara e-vote ya, dengan e-vote kan nggak bisa lagi itu kan. Betul. Nah, andai kata Indonesia sudah e-vote, mungkin saya berani nyalon. Iya. Nah, kalau masih begini ya nggak bakalan. Silakan di ngobrol sama saya ini kalau nggak dialokasikan waktu 2 jam nggak cukup. Nanti kita 2 jam nggak apa-apa kan, Bib? 3 jam nggak apa-apa. Nah tadi selesai. Nanti gantian mungkin moderatornya saya atau narasumbernya. Itu narasumber saya. Abah tadi berhenti di gubernur, selesai. Satu periode. Pian nggak maju lagi kan? Maju walaupun lagi. Diajak kan waktu itu kan. Nah, pertanyaan itu. Ya saya tahu. Saat itu ada yang ngajak nggak? Ada yang ngajak nggak? Ada. Lah wong direkom itu sudah nama saya kok. Direkom sudah nama saya. Silakan tanyakan Nasdem, silakan tanyakan partai yang lain.
Direkom jadi wakil gubernur. Ya wakil gubernur Sugianto masih. Rekom sudah keluar. Tapi memang karena waktu itu niat saya memang mundur. Ya kan? Saya berani meninggalkan zona nyaman. Ya kan? Karena apa? Karena saya punya prinsip. Dan prinsip itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kan gitu. Tapi oke lah. Nggak usah terlalu dalam ya cerita itu. Yang penting satu hal. Berarti waktu itu saya punya pikiran. Bahwasanya hidup kita ini pendek. Karena umur kita pendek dan kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah, makanya hidup ini harus benar-benar bermanfaat. Lalu, andai kata kita punya jabatan tapi nggak ada manfaat, buat apa kita duduki jabatan tersebut? Apakah tidak hianat kita ngambil gaji tapi nggak kerja? Iya. Kan hianat berarti kan? Nah, terus terang, sebelum itu pun silakan tanya sama Pak Hadi Prabowo kalau kenal, atau sama Pak Akmal. PJ ini. Dulu kan PJ kan, PJ waktu Gubernur. itu jadi sekjen kan, Iya. Mendagri. Habis itu Pak Akmal, sekarang dia jadi dirjen tuh. Iya. Saya pernah mau mengajukan mundur tuh 2018. Saat masih ini. Iya. Saya sudah mau mengajukan, cuma nggak disetujui, nggak usah. Nah itu lihat. Sempat itu. Iya. Mungkin bisa dikasih ke kita atau ke subscriber kita, masyarakat Kalteng, satu saja alasannya kenapa saat itu nggak mau lagi gitu. Karena satu hal alasannya itu adalah seperti tadi saya bilang, Ya. saya memegang teguh prinsip sesuai hadis Nabi, pemimpin tertinggi saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling ganteng, tidak. Orang yang paling bagus itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Dan saya merasa dengan jabatan yang ada itu cuma manfaat untuk diri pribadi saya. Tapi saya tidak bisa memberikan manfaat kepada teman-teman saya. Buat apa diteruskan? Sampai terganjal itu ya, mau Terganjal. Nah, itu. Saya mau ini enggak katanya. Mau ini enggak. Oh gitu. Kan gitu. Pindah kursi gini, Nah. nggak salah ya Bib ya. Apakah bisa digabungkan cara berpikir makro dengan mikro? Nggak bisa. Tadi pas pengen ngantor lu main HP gitu aja Bib ya. Nonton TV. Oke. Ngopi, nonton TV gitu. Ngopi. Ya. Nonton TV. Oke, Jagongan. Ya, makanya nggak bisa memberikan manfaat sama masyarakat ya Bib ya. Nah saat itu rame juga itu sebelum Abah mimpin PKB, sebelum kan yang rame itu PAN. PAN kan. Nah, saat itu kita nggak tahu gimana ceritanya. Yang paling kencang itu kan Habib Ismail ini yang mimpin. Iya. Itu Dan saya memang- kenapa saat itu? Saya tidak mencalon, sekali lagi, saya tidak pernah mencalonkan diri untuk apapun. Ingat itu. Ya. Saya mencalonkan diri 2009 di PKNU karena diminta. Ya kan? Mencalonkan diri di DPD RI juga karena dianjurkan diminta. Kan gitu. Wakil gubernur saya juga diminta. Ya kan? Gitu. Iya. Diminta, saya nggak calon. Jadi sesuatu itu benar-benar bukan hasrat saya. Jadi saat di PAN kan diminta Dia juga. kan diminta. Dengan dibuktikan ada 12 tanda tangan DPC. PAN se-Kalimantan Tengah. Iya. Silahkan tanyakan mereka. 12 meminta saya jadi ketua. Ketua. Oke, saya bilang. DPW Saya PAN. ketemu Ijil Kulfi Hasan. Karena memang Bang Jul juga yang minta waktu itu. Oke. Di ujung ternyata ada yang ngambil, saya ambil aja. Emang gue pikirin. Nah, kan? Enggak, saya nggak fight. Saya nggak fight. Ya waktu itu dia nyuruh mundur, maaf, nama saya bilang sudah di situ. Silahkan aja pilih dia. Jangan pilih saya. Cuma andai kata saya menarik nama saya enggak. Saya dicalonkan dan andai kata ingin dikalahkan silahkan kalahkan, atau ingin ditarik mereka yang mencalonkan saya dong yang narik. Saat Jangan itu saya disuruh mundur. Enggak, iya ada yang nyuruh mundur. Ada yang nyuruh mundur. Oh, sampai mukul meja dia. Nyuruh saya mundur dari mukul meja enggak bisa, saya tenang aja. Siapa, Pak? Bisa dibisikin kan? Sampai mukul meja nyuruh saya mundur. Kayak pecah kaca. Waduh. Oh, iya. Jadi santai. itu saat di mana itu? Di kantor atau di Kantor. hotel? Di mana? Di kantor. Di kantor partai. Kantor. Oh, kantor partai. Saksinya banyak. Iya, Saya iya, bilang saya mencalonkan diri karena diminta. Nama saya sudah tercantum di situ. Dan saya nggak bakal memang tetap nama saya di situ, saya nggak bakalan datang juga waktu pemilihan, saya bilang nggak bakalan datang. Silakan ambil. Apa itu aja diperebutkan. Sama kayak PKB juga Ya, waktu itu, selesai apa? PAN.
PKB gimana ceritanya, Saya Bang? Itu, ketemu ketum di Hotel Swiss Bell. di Palangkaraya. Palangkaraya. Hmm. Mau nggak? Ini PKB ini kan udah lama kan waktu serahkan arwah itu. Saya bilang andai kata memang semuanya setuju, saya maju. Dia bilang kan nggak ada pemilihan waktu itu, langsung aklamasi. Habis itu 2020 lagi. Iya. 2020 muswil. Saya bilang kalau ada yang mau maju. Habis itu ada lagi laporan bahwasanya ada mosi tidak percaya. Silakan kumpulkan. Saya bilang. Kita ada 14 kabupaten kota. Mosi tidak percaya jangankan 50/1. 7 kabupaten nulis mosi tidak percaya, saya langsung mundur sekarang. Buat apa sih? Saya bilang wakil gubernur saya tinggal, apalagi cuma ketua partai. Kan gitu. Karena semua jabatan itu amanah. Amanah sementara kita hidup. Iya. Buat apa sih diperjuangkan sampai segitunya? Sampai kadang-kadang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau norma-norma agama. Sebenarnya jabatan itu sementara gitu loh. Dan itu adalah kesadaran saya dari dulu bahwa jabatan itu amanah, diberikan amanah kita jalankan. Tapi kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari amanah dong. Kayak ini misalnya nih, misal kurir, ya kan, ditelepon, ada pakai aplikasi, bawakan barang saya, dibawakan sama dia kan. Apakah dia perlu? Oh kesana kemari, mana barang kamu, saya bawakan gratis gitu. Nggak perlu. Iya. Andai kata ada orang yang memperjuangkan atau ingin meraih jabatan dengan cara-cara yang terlalu keras, maka bisa diyakini bahwasanya dia ingin mengambil keuntungan dari jabatan itu dan berpeluang melakukan kesalahan atau menggunakan jabatan itu untuk keuntungan pribadinya. Kalau kita kan enggak, santai aja. Ini ada nggak jabatan. nyindir itu kalau nggak nyindir KONI pemilihan kemarin. Enggak, itu bukan urusan saya. Seperti saya, ketua Forky diminta. Iya. Ya kan? Ketua PTMSI Tenis diminta. Iya. Semua diminta ya waktu itu diminta. Nggak ada yang saya calonkan diri itu. Tatkala muscapnya atau musda atau muswilnya, ada yang lain ambil. Emang gue pikirin, cukup kok, nggak usah ngurus-ngurus itu, malah lebih enak, lebih sering kumpul keluarga, atau mungkin karena kita punya waktu lebih banyak, bisa tambah istri atau gitu. Tapi nanti kalau diminta jadi gubernur mau nggak? Apa ya? Diminta jadi gubernur. Tadi kan diminta jadi ini. Pokoknya Semuanya diminta nih. intinya saya tidak pernah memperjuangkan apapun juga ya dengan syahwat. Nggak ada. Semuanya karena permintaan. Sampai sekarang. Berarti syahwat politik enggak begitu. Yang lain Bang, syahwat. Itu tinggi. Itu jangan ditanya itu. Enggak. Masih tinggi, Bang. Tapi kemarin di KONI ikut juga Habib. Enggak ikut. Oh enggak. PT Tenis Meja mewakili. Saya sudah bilang segala sesuatu yang direbutkan dengan terlalu, saya nggak bakalan ikut-ikutan. Saya nggak ikut mana. Jadi dari Pengprov Tenis Meja nggak ada Pengprov PTMSI hadir. Hadir Saat mungkin Musrah sekretaris hadir. Sama ini hadir. Saya nggak mau ada ribut masalah jabatan. Iya. Kasihkan. Prapon lolos ya? Prapon Tenis Meja kita dapat perunggu malahan. Harusnya perak kemarin, cuma ada sesuatu ya perunggu, tapi yang penting lolos kan. Artinya PTMSI menorehkan prestasi. Bergu kemarin. Bergu putra ya. Menorehkan prestasi kita sudah dan insya Allah 2024 berangkat ke PON nanti. Itu atlet lokal semua. Lokal semua. Dari menang itu dari daerah mana? Sukamara, Palangkaraya, Murung Raya. Yang kemarin tampil. Iya. Sampit Sampit ya. Ikut Porprov juga. Porprov atletnya sebagian ikut, sebagian enggak. Sebagian Porprov ada yang juara. Kayak dari Murung Raya, dari Sampit juara Porprov. Sebagian ada 2 orang yang enggak ikut karena di Platda, dan juga peraturan di Porprov kemarin itu pemain SEA Games atau pemain PON ketika nggak boleh ikut daftar kan gitu. Ya nggak bisa ikut kita. Atlet tenis meja kita ada pemain SEA Games. SEA Games. Pemain atlet kita itu Lucky dan Hendra itu sudah internasional. Bagus sudah itu. Targetnya apa di PON nanti kan? Targetnya. Pokok targetnya kita juga tidak membebani, kita medali walaupun itu misalnya medali terbawah, yang penting dapat medali. Dapat medali. Gitu loh.
Jadi kita yakin sadar, minta maaf kita sadar pembinaan olahraga di Kalimantan Tengah ini sangat minim. Sangat minim. Ada masukan, saran? Yang itu yang kita sayangkan. Dananya kamu. Dananya juga ya. Dana dan pikirannya. Dana dan pikirannya. Agar maju, Pak. Apa Ya, sarannya? sarannya itu Dan masukan. olahraga namanya juga olahraga prestasi. Ya. Ya, dan yang dimotori oleh KONI. Dan menurut undang-undang KONI itu wajib ya, wajib dibina, diayomi, diayomi oleh pemerintah. Jadi olahraga prestasi ini mau tidak mau harus ada intervensi pemerintah, baik dalam hal pembinaan, dalam hal penganggaran untuk biaya macam-macamnya, bahkan untuk kesejahteraan atletnya. Harusnya ada. Orang sekarang ini kadang-kadang mau jadi atlet ngapain sih? Kita dapat medali emas, setelah itu kita nggak ada kerjaan. Apakah medali emas ini bisa dijual di toko emas? Nggak bisa. Ya, andai kata ada penghargaan sedikit aja Ya. kepada para atlet kita, dan orang-orang di bawah melihat bahwa atlet itu penghargaan ini dihormati ini, maka itu akan mendorong hasrat daripada anak-anak kita, Ya. kader-kader kita untuk bisa berprestasi lebih daripada itu. Gitu loh. Tapi sekarang campur tangan pemerintah selama ini saya lihat itu masih kurang. Masih kurang. Masih sangat, bukan kurang lagi, sangat kurang. Apalagi kita lihat polemik berapa ini ya, beberapa tahun ini polemiknya kan, sampai nggak ada dana buat gaji ya. Itu sementara ini bagaimana dia akan berpikir tentang pembinaan, menaikkan prestasi peringkat, sementara mikir dirinya sendiri, mikir organisasi sendiri, ya sakit kepala. Apalagi mikir orang lain. Nah kan gitu. Oke, sampai di sini saja. Masih ada, Pak? Di pileg lagi, Pak. Persiapan pileg ini, Pak. Ini PKB sepertinya setiap ini setelah dipimpin ini, bukannya kita memuji ya, Pak ya. Takutnya pian sombong nanti. Kadang-kadang memang kita harus sombong. Iya. Nah, selama dipimpin Habib Ismail bin Yahya, kita bisa lihat PKB suaranya sangat luar biasa dan mungkin baru sejarah ini PKB bisa satu fraksi di provinsi. Iya, dan kita 5 kabupaten sebagai pimpinan dewan. Nah, baru sejarah ini sejak kepemimpinan. Tapi kita lihat banyak juga yang di PAW, bahkan ada 50-an sepertinya. Data yang kita nggak nyampe ya, Pak? 50-an. Nggak. Banyak juga anggota Yang di PKB PAW. yang di PAW terakhir kemarin di Barsel yang sempat rame itu kan. Ya, karena dia mundur. Ya, ada anggota. Nah, ini mungkin bisa diceritakan di sini, Pak. Ya, Ini kita menarik ini, ada anggota PKB yang mau di PAW, tapi dia terdaftar di Golkar. Nah, ini bisa diluruskan, Pak, apa yang terjadi sebenarnya? itu sempat rame kan. Iya, itu iya. karena mundur. Satu anggota DPR kita mundur mungkin dapat janji atau sesuatu yang lebih meyakinkan dia di partai yang lain. Iya. Kita silahkan karena politik itu adalah pilihan kan. Jadi terserah, makanya karena dia mundur diganti lah. Waktu itu diganti ada yang terdaftar di Golkar namanya Indah. Oh, sewaktu diproses KPU sudah mendatangi ke Sekwan, Iya, iya. ketemu dengan DPC segala macam karena ada nama dia di SK Golkar. Golkar. Tapi satu hal, sistem sekarang ini kan sipol, ya kan? Iya, iya. Sipol, sistem politik yang ada di aplikasi, Iya. sistem online kan. Setelah dibuka oleh KPU, namanya tidak ada. Tercatat terdaftar sebagai anggota Golkar, tetap namanya di PKB. Berarti tatkala lembaran itu waktu itu kan kebetulan dia honorer yang bekerja di Rujak Bupati Barsel, mungkin karena kedekatan tulisnya namanya. Tapi tatkala untuk memasukkan itu ke sipol kan ada verifikasi Iya. dan konfirmasi. Mungkin tatkala dikonfirmasi dia mengatakan enggak, makanya tidak terdaftar di sipol. Andai kata waktu itu dia terdaftar di sipol, kami pun tidak akan melanjutkan proses itu, kami akan menunggu yang di bawahnya lagi. Nah, sempat ada gugatan-gugatan segala macam, akhirnya gugatan ditolak semua kan itu. Akhirnya keluarlah keputusan Mahkamah Partai. Dan Mahkamah Partai itu pun yang diketuai Mahkamah Partai PKB ini, ketuanya adalah Menteri Tenaga Kerja sekarang, Ibu Ida Fauzia. Nah, setelah diperiksa, di sipol juga dilihat segala macam, memang tidak ada nama dia tercatat dalam sipol manapun, ya kan? Dan andai kata ada sipol pun, sekarang kita tahu. Kemarin bahkan ada anggota DPR partai apa kemarin ya, yang di sipol itu ternyata ada di partai lain.
Tapi kan setelah konfirmasi tidak, itu mungkin catut namaku, catut Iya, KTP ku, iya. dan banyak itu. Bukannya 1 2 ya, banyak Iya, iya. itu. Waktu si Pol itu yang rebutan KTA, oh dia KTA ya nggak ada kan. Ini pun jangankan itu, dia namanya tidak ada di Sipol, jadi nggak ada istilah rebutan. Andai kata ada pun kita harus konfirmasi lagi, gitu loh. Dan karena masalahnya masalah itu kita anggap selesai. Kita anggap selesai, walaupun ada gugatan-gugatan. Saya bilang waktu mereka mau menggugat silahkan, itu hak mereka. Kita ini adalah warga negara yang negara kita dasarnya hukum. Jadi siapapun warga negara berhak untuk menggugat atau memperjuangkan haknya di mata hukum, silahkan. Tapi insya Allah kita masih percaya bahwa hukum atau pengadilan di negara kita ini masih akan berpikir jernih. Karena sudah selesai kemarin ya. Sudah selesai. Sudah dilantik kok. Ya. Tanggal 15 kemarin Iya, langsung dilantik. 2 anggota itu. Ya dia dua-duanya mundur. Dua-duanya mundur. Satunya kemana, Gerindra, satunya itu kemana, saya nggak tahu juga tuh, saya nggak terlalu pikirin kan. Tapi mungkin ada ada tawaran-tawaran atau mungkin gimana. Gitu. 2024 lah. Nah, ini terakhir mungkin ini ya, Abah Habib ya. 2024 kita akan 14 Februari ya, coblosan itu ya, pemilihan. Pertama target PKB sendiri, kemarin kan saat di KPU Abah sudah ngomong 1 kursi Senin punya PKB. Iya. Ya gitu. Silahkan. Ya, kan yang diperbutkan ini kan cuma 5 kursi. Iya, 5 kursi itu. Atau orang enggak cuma 5 kursi yang diperbutkan, saya bilang. Satunya sudah punya PKB. Enggak, satunya punya PKB, yang 5-nya silahkan bagi-bagi. Itu target kabupaten kota, provinsi dan pusat pastinya itu pertama. Kemudian ke depan ini kan pilkada serentak 2024 ini kan Oktober kalau nggak salah ya, November. November 2024 serentak. Harapan mungkin apa? Harapan pertama untuk pemimpin Kalimantan Tengah. Siapa? Sekarang gini. Kemudian terakhir mungkin bisa dijawab juga. Kalaupun nanti Abah dipinang oleh beberapa partai, misalnya kita lihat hasil pileg itu, wah kita dorong ini jadi wagub atau cagup seperti apa? Oke, persiapan kita alhamdulillah sekarang ini sambil nunggu DCT, kita juga bergerak karena dalam peraturan KPU itu sebelum DCT ini katanya nggak boleh kita pasang-pasang baleho dengan nomor urut kayak gitu ya. Padahal nggak ada masalah, tuh bukan urusan KPU kan, urusan kita kan gitu. Nomor urut kan bukan urusan KPU. Tapi karena itu peraturan KPU gitu ya, kita ikuti kita sudah kita bikin macam-macam juga pertemuan-pertemuan. Dan dengan keyakinan yang tinggi juga bahwasanya kita ingin menorehkan sejarah yang dari dulu PKB ini nggak pernah mengirimkan wakilnya di DPR RI. Kita insya Allah 2024 optimis bahwa kita akan pecah telur. Kita target nggak banyak-banyak, 1 juga cukup kan, asal jangan separoh gitu kan. 1 DPR RI juga cukup. Dan untuk kabupaten kota kita targetkan naik 60%. Nah, untuk provinsi kita naik 100%. Saya menginginkan dari 4 kursi ini 1 fraksi bisa menjadi 8 kursi dan minimal kita di posisi kedua atau ketiga, istilahnya pimpinan dewan lah di Kalimantan Tengah ini. Saya sendiri kemarin dicantumkan, walaupun bukan keinginan saya juga, saya cantumkan menjadi nomor urut 1 di partai yang nomor 1 juga. Jadi nomor urut 1 itu be number 1 karena akan jadi nomor 1. Ini kampanye ini ya. Terserah. Enggak, kalau Tengkos kan bukan PNS juga. Oke, kabupaten juga seperti itu. Jadi tanggal 14 nanti Pak, ingat nomor apa? Nomor 1. Oh, siapapun pengen nomor 1 loh. Iya. Partainya nomor 1, ya kan? Iya. Calegnya nomor 1 saya kan. Dan mungkin insya Allah kita bisa menyatukan tekad dan niat kita untuk Kalimantan Tengah, agar Kalimantan Tengah jadi yang nomor 1 di Indonesia. Kan? Modalnya sudah banyak Pak Habib ya sekarang ya? Modal apa tuh? Modal apa? Kampanye berarti. Sekali lagi, saya nggak pakai modal duit. Saya pengen mencoba, walaupun saya akan melakukan sekecil apapun program pendidikan, karena saya memang pendakwah, saya pengajar, saya guru, dan pendidikan dalam politik ini saya mengharapkan
masyarakat tetap seperti dulu. Untuk Habib Ismail, tolong jangan mengharap duitnya memang karena nggak punya duit. Dan tidak bekerja untuk menumpuk duit, mencari duit benar, menumpuk duit enggak, gitu lah. Kita kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak tim-tim kita yang menawarkan diri menjadi relawan, sampai sekarang belum pernah minta ongkos minyak. Banyak, Bib, bah ulun kan jadi tim lah, bah ulun inilah, bah ulun inilah. Nggak pernah dia, bah ada uang minyaknya nggak? Bah nggak pernah. Sementara yang lain saya dengar dikit-dikit di telepon minta bantuan ini, orang dikit-dikit saya enggak. Karena itu orang juga jadi seperti itu karena mereka membuktikan tatkala saya menjabat, saya juga terbuka orangnya gitu loh. Jadi tatkala ada, ayo kita sama-sama nikmati. Kalau nggak ada, sama-sama kita menderita kan gitu. Insya Allah itu, dan kita harapan kita untuk kabupaten, kota, minimal di pilkada itu ada kader-kader PKB. Yang selama ini belum ada nih ya. Kita belum ada kader. Kalau mendukung banyak kita yang menang, mendukung cuma sekedar mendukung, tapi mengusung juga kita banyak yang menang. Tapi kader-kader murni dari PKB untuk jadi kepala daerah sampai sekarang belum ada di Kalimantan Tengah. Ada sih kemarin tuh di Kapuas, wakil bupati yang sekarang ini kan dulu katanya masuk PKB kan. Tapi itu nggak dari awal. Kita pengen 2024 nanti dalam pilkada di kabupaten manapun juga kita ada beberapa kabupaten yang jadi incaran kita dan potensinya ada gitu loh. Dari 14 kabupaten kota ini ada sekitar 7 kabupaten yang kita incar dan potensi kita ada di situ untuk bisa maju di pilkada. Dan enaknya satu hal, ini benar-benar bukan hanya slogan. Kalau PKB untuk kader ya, khusus untuk kader. Kalau PKB untuk kader benar-benar no mahar. Tanpa mahar sama sekali. Ini benar-benar bukan hanya slogan, bahkan dibantu oleh DPP. Ini hebatnya PKB gitu loh. Dan dalam penentuan segala macam pun ketua-ketua DPW, DPC diajak ngobrol sama ketum untuk penentuan calon pilkada itu. Gitu. Ini hebatnya PKB gitu loh. Untuk Kapuas, Bah? Untuk Kapuas, target PKB? Target PKB kita dari Kapuas itu kita bisa mengharapkan paling sedikit 5 kursi. Jadi untuk pilkada kita tinggal nambah 3 kursi. Dan calonnya kita sudah ada untuk siapa yang nanti maju. Di Katingan juga begitu, Murung Raya, Barito Utara. Ini untuk maju apa? Pilkadanya atau? Maju pilkada. Maju pilkada di Kapuas sudah ada calon kita. Ya, dan permintaan masyarakat juga. Di Katingan juga. Dan di daerah-daerah kabupaten itu pun banyak beberapa kabupaten yang datang ke saya minta saya maju. Saya bilang enggak, nanti aja. Saya maju bilang. Di Kapuas ya Pak ya? Maju di kabupaten, ada di Barti, kadang di Sampit juga, di Kapuas apalagi. Tapi gitu. kalau dorongan itu kuat nanti gimana Pak? Misalnya di Kapuas. Di Kapuas. Kalau dorongan yang sebentar ini yang justru yang kuat dorongan dan sering dipanggil, sering dianu Bartim. Di Kapuas itu memang dorongan kuat, tapi mereka belum nemuin saya. Kalau Bartim, tokoh-tokoh Bartim sudah nemuin saya. Sudah nemuin. Tokoh-tokoh Barsel pun sudah nemuin saya, minta saya di Barsel, gitu loh. Jadi alhamdulillah orang miskin seperti saya, rakyat jelata, yang kalau dalam bahasa Perancisnya itu saya ini hirang latat lamak mungkal. Hirang latat lamak mungkal itu bahasa Perancisnya. Sampai sekarang masih banyak yang menginginkan saya untuk dekat dengan mereka gitu. Tapi sekali lagi itu semua kan kita pikirkan nanti. Yang penting kita konsen ke pileg dulu. Pilpres pun saya nggak ngurus, mau siapa calonnya, PKB mau ngusung siapa, kita nggak ngurus. Gitu. Mau ke Gerindra atau mau ke Prabowo, mau ke Anies, mau ke Ganjar, itu urusan DPP. Apapun garisnya, kita garis komando. Apapun yang dipilih untuk diusung oleh DPP, kita akan berusaha keras. Itu dijalani ya. Jadi Pilgub sampai sekarang belum ada. Belum ada yang lamar. Belum ada yang ngelamar. Walaupun yang ngajak sudah ada. Yang ngelamar belum ada. Ngajak coba ngajak begitu. Satu hal ya politik ya, makanya saya bilang sekarang jangan, nggak usah kita berpecah belah hanya karena politik. Misalnya pilpres nih, ada yang dukung Anies, ada yang dukung ini sampai ngata-ngatain Ganjar, ngata-ngatain Anies. Saya bilang, mereka itu baru calon, belum mendaftar, dan belum pasti mereka itu mendaftar, belum ada jaminan mereka mendaftar.
Besok penutupan pendaftaran siapa tahu mereka mati. Jadi jangan terlalu jangan terlalu apa, kalau dalam bahasa Inggrisnya jangan terlalu berhemat gitu loh. Ya kan, militan boleh, militan untuk diri pribadi, jangan dikeluarkan militansi itu sampai menghina orang, menjelek-jelekkan orang, jangan sampai seperti itu. Buktinya kita nih Kalteng nih. Sekarang juga dukungin, jangan. Yang sudah mendaftar, sudah ikut debat aja 2016 tuh nggak jadi nyalon. Kan gitu, apalagi yang belum mendaftar. Ini sudah mendaftar, sudah ikut debat nggak jadi nyalon. Itu karena protes Habib saat itu kencang saat debat. Ada lagi yang sudah baleho keliling ini, banyak keliling kantor nggak jadi nyalon juga. Iya. Sempat kan sekali gitu. Debat. Iya, kan gitu. Jadi apalagi sekarang yang belum ada tahapan pencalonan. Jangan terlalu lah. Jangan terlalu, silahkan kamu dukung, silahkan kamu ungkapkan, kamu tampilkan, kamu expose, ya kan, kebaikan-kebaikan orang yang kamu dukung. Ya kan, kelebihan-kelebihan orang yang kamu dukung. Tapi satu hal, jangan kamu ekspos kejelekan-kejelekan orang yang tidak kamu dukung. Itu aja. Seperti kita. Apakah kita dilarang untuk memuji istri kita sendiri? Silakan. Istriku adalah yang paling cantik, yang paling hebat, paling enak, paling ya kan? Kan boleh kan? Ya, tapi tatkala kita muji istri kita, kan boleh. Jangan menjelek-jelekan, menghina istri orang. Oh, istriku baik nggak kayak istri orang itu, ya marah orang kayak gitu. Maksud saya begitu. Silakan puji orang yang kamu dukung, jangan jelek-jelekan orang yang mungkin berseberangan dengan kalian. Itu. Andai kan itu terjadi, damai. Gitu. Sekarang latihan kan suka gibah juga, gibah. Iya, makanya itu. Biasalah. Laki-laki sekarang kebanyakan yang sering gibah itu adalah laki-laki yang kurang kerjaan. Karena kurang kerjaan, kuota juga kadang-kadang minta. Minta itu atau diisikan orang atau numpang di wifi orang. Kalau laki-laki yang banyak kerjaan nggak bakalan sempet dia mikirin gibah. Nggak bakalan seperti itu. Oke, baik Pak. Ini sudah hampir 2 jam ya. Assalamualaikum. Belum Pak. Nah, biasanya kalau sesi terakhir itu tuan rumah yang nutup biasanya. Nah, belum buka ya? Yang nutup kali ini kita persilahkan bintang tamunya. Nah, silakan Bib, silakan ditutup. Terus sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman semua di ruang redaksi ini, luar biasa. Podcast kita ini sepertinya nggak podcast, ini cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Sepertinya nggak podcast, ini ngobrol biasa aja. Dan tentunya kita tahu ada sesuatu yang kurang elok akan diedit, makanya kita sembarangan aja. Oke. Baiklah, karena saya dipersilahkan untuk menutup ini, saya tutup acara podcast ini dengan ucapan alhamdulillah. Dan kita berharap ya semuanya di 2024 ada 2 perhelatan akbar, yaitu di bulan Februari adalah Pileg dan juga Pilpres. Di bulan November nanti ada Pilkada serentak se-Indonesia. Kita harapkan benar-benar dalam kontestasi politik 5 tahunan itu benar-benar akan asas yang dari dulu kita gembar-gemborkan, yaitu luber, langsung, umum, bebas dan rahasia ini benar-benar bisa berjalan agar menjadikan pemilu yang jujur dan adil. Tentunya itu juga tidak akan bisa terlaksana tanpa campur tangan semua pihak. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Misalnya cuma politisi, cuma pejabat, cuma pemerintah yang ingin itu nggak bisa. Harus juga ada campur tangan masyarakat. Jadi politisinya, pejabatnya, pemerintah memberikan pendidikan politik yang baik, masyarakatnya juga menerima apa-apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu dengan baik pula. Jadi kita harapkan pemilu yang akan datang ini benar-benar aman, tidak ada isu sara, tidak ada politisasi agama, tidak ada juga perang medsos, perang di internet atau perang di dunia nyata, tidak ada ejek mengejek dan caci maki. Karena ini adalah pesta,
Ayo kita sambut ini dengan riang gembira, kita selesaikan pun dengan riang gembira. Kalah menang itu biasa, ya kan? Bagi orang lain, bagi saya menang itulah yang paling biasa, gitu ya. Saya nggak pernah kalah ya. Gitu ya. Oke, itu saja. Dan top ruang redaksi Kalteng Pos memang oke. Ada orangnya nih. Kok di sini? Memang yang kemarin di mana, Beb? Kok di sini? Biasanya di warung Jambel.